Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Tetap sehat-sehat, bahagia, dan produktif di era pandemik. Ketemu lagi dengan saya Sinta Yudisia. Kali ini kita akan membahas bab stres, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita mendengar kata stres, biasanya kita konotasinya negatif ya. Padahal stres atau tekanan itu nggak selalu negatif. Bahkan stres itu membuat kita lebih mewaspadai ancaman yang ada di sekeliling kita. Akhirnya kita merespon dengan berpikir gimana cara mengatasinya dan akhirnya kita mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengatasi stres. Seperti kalau kita stres mendengar kata coronavirus, sekarang banyak ya orang-orang yang akhirnya berubah perilaku yang tadinya kurang efektif, efisien ya, menjadi kemudian rajin pakai masker, kemudian sering cuci tangan dan seterusnya. Teman-teman sekalian, terima kasih kepada penerbit Indiva ya yang sudah berkenan menerbitkan naskah saya berjudul The New Me Life After Crisis. Semoga pasca pandemik ini kita menjadi individu yang benar-benar baru ya, The New Me, yang kita bisa beradaptasi dengan new normal dan akhirnya menjadi individu yang jauh lebih tangguh dan produktif. Nah, teman-teman sekalian, stres itu ibarat penyakit ya. Jadi kalau penyakit itu kita pasti pengen tahu dong obat yang tepat itu apa gitu kan. Misalnya orang sakit kepala gitu kan ya. Barangkali aja karena minusnya atau silindernya nambah, berarti dia kan ke dokter mata tuh. Atau dia bisa jadi pusing gitu ya, sakit kepala gegara malnutrisi karena dietnya terlalu ketat, maka dia kemudian berkonsultasi kepada ahli gizi. Atau mungkin dia nggak punya duit ya, makanya dia pusing, maka kemudian dia konsultasi kepada financial planner. Gimana nih, kasih saya saran ya untuk ngatur keuangan dan apa sih bisnis yang tepat di era pandemi gitu kan. Nah, begitu juga stres. Kalau kita bisa tahu sumbernya dari mana, insya Allah kita bisa mengatasinya gitu ya. Ada beberapa penyebab stres teman-teman sekalian dan saya bagi ke dalam beberapa video begitu ya. Moga-moga teman-teman gak bosen. Kalau saya jadikan satu waktu pasti akan bosen. Penyebab yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah proses penyesuaian. Ada proses, ada waktu. Pasti nggak bisa sebentar dong ya. Dan kadangkala proses adaptasi ini memakan waktu sekitar 1/5 sampai 1/3 dari seluruh aktivitas kita. Misalnya kita dapat beasiswa nih ke luar negeri 2 tahun, 3 tahun ambil S2 gitu ya. Ke Eropa, Korea, Jepang atau kemana gitu ya. Pokoknya ke luar negeri. Maka kita butuh waktu adaptasi sekitar 6 bulan begitu ya. Atau 5 bulan gitu kan ya. Jangan kemudian berpikir sebulan udah bisa adaptasi. Aduh baru 2 minggu udah kangen masakan mama aku, masakan penyetan di Indonesia nggak betah tiap hari makan bibimbap, kimbap gitu kan ya. Bawanya pengen pulang, kalau di Indonesia nih malam hari gitu kan ya, ada aja yang bisa dimakan yang kacang ijo, indomie rebus, mie goreng, nasi goreng, udah gitu kalau di Indonesia kosnya luas-luas, kalau di sini apartemennya kecil-kecil gitu kan ya. Nah kita butuh proses adaptasi dan itu bisa makan waktu 5 sampai 6 bulan teman-teman. Nikah juga gitu ya, kita nikah dengan orang yang kita cintai, orang kita harapkan gitu kan ya, orang solih atau solihah. Aduh, aku sih memang berharap dapat jodoh lelaki solih, tapi ya nggak segini kaku sama sakleknya dong ya. Aku dulu berharap yang humoris, yang enak kalau diajak nonton drakor bareng, anime bareng gitu kan ya. Ya ini kaku banget, aku nggak boleh ngapa-ngapain nonton ini itu aku nggak boleh. Nikah dengan perempuan solihah juga gitu bayangannya, nikah dengan yang jilbabnya panjang, lemah lembut, pinter ngatur keuangan, pinter masak gitu kan ya, beberes juga oke. Lah ini stripping YouTube seharian liatnya mukbang, masaknya kagak gitu kan ya. Tapi liatnya mukbang terus udah gitu idolnya Rapman dari BTS, Bang Chan, Stray Kids nggak godol basor banget gitu kan ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa pernikahan proses adaptasi dan itu bisa 30 tahun, 50 tahun jarak panjang pernikahan kita atau lebih, maka adaptasinya ya bayangin aja butuh waktu sekitar 10 tahun, 5 tahun mungkin minimal ya, nggak cuma sebulan 2 bulan gitu ya teman-teman. Itu adaptasi dan yang kedua adalah ancaman gitu ya. Penyebab stres yang kedua adalah ancaman. Ancaman macam-macam. Ancaman merasa terancam gak naik kelas gitu kan ya. Ancaman gak dapat beasiswa gara-gara IPK-nya kecil. Ancaman takut kita kena penyakit coronavirus bahkan sampai wafat naudzubillah min dzalik gitu kan ya. Maka pasti dong kita akan cari tahu gitu ya. Kalau kita udah tahu gitu ya karena aduh IPK aku kecil nih cuma 275. Gimana caranya ya? Maksudnya supaya aku bisa memperbaiki kali ya.
kita akan nanya kepada asdos, kepada kakak kelas, kepada dosen. Barangkali ada tugas yang ketelingsut gitu kan ya, atau kemudian ada pengerjaan yang tugas nggak sesuai dengan harapan Bapak Ibu dosen gitu kan ya. Kita cari tahu coronavirus COVID ini kenapa. Oh ternyata karena virus. Virus itu lawannya adalah daya tahan tubuh. Maka kemudian kita akan tahu, oh ternyata daya tahan tubuh itu perlu istirahat yang cukup. Maka kemudian kita nggak akan nonton Penthouse, drakor sampai malam-malam, nonton anime sampai malam-malam gitu kan ya. Kita akan ngatur waktu tidur. Kita juga nggak akan makan junk food banyak-banyak. Sekarang kita akan lebih banyak mengkonsumsi buah, sayur gitu kan ya. Kemudian kita juga yang tadinya suka banget gitu ya, kita setiap berita-berita semua kita konsumsi, tapi itu mengacaukan pikiran kita dan akhirnya buat negative thinking kita kurangi dan akhirnya kita pilih-pilih berita yang menimbulkan rasa-rasa positive thinking aja. Nah, dua hal tersebut teman-teman sekalian ya, adaptasi dan yang kedua ancaman adalah klasifikasi penyebab dari stres. Nah, kira-kira teman-teman apa nih penyebab stresnya? Apakah lagi proses adaptasi ataukah sedang merasakan sebuah ancaman? Moga-moga bermanfaat ya video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.